Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik sahabat Al-Quran yang berbahagia, kenalkan nama saya Ahmad Mahrus Amin, saya Direktur The Fingers. Kali ini kita akan membahas kenapa kita harus dekat dengan Al-Quran, kenapa harus mencintai Al-Quran. Yang pertama adalah hujah kita, maksudnya Al-Quran sumber hukum kita yang pertama, setelah itu hadis. Maka penting kita sebagai orang Islam memahami, bahkan kalau bisa menghafal Al-Quran. Ini penting agar kita tahu jalan hidup kita nanti terarah sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Tentunya kita akan semakin yakin, semakin percaya, iman kita semakin tebal kepada Allah SWT. Karena apa? Karena ada kalamullah. Karena kan kita sendiri pahami bahwa seluruh tentang membahas tentang keimanan itu bersifat gaib. Iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, Rasulullah, malaikat Allah, ya, hari akhir. Nah, kita tidak bisa menguak yang kegaiban itu kalau tidak ada yang pedomannya. Alhamdulillah semua yang gaib-gaib termasuk Allah sendiri yang alladzina yu'minuna bil ghaib itu ada di dalam Al-Quran. Yaitu mukjizat yang betul-betul hadir di tengah-tengah kita, yang ibarat kata ini hadiah yang luar biasa. Saya tak bisa bayangkan kalau hidup kita dunia ini tanpa Al-Quran akan semakin rusak mungkin. Alhamdulillah Al-Quran tetap ada nantinya, dan bahkan dalam surat Al-Hijr ayat 9 itu dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafidun. Kami yang menurunkan, kami juga yang akan menjaganya sampai hari kiamat kelak insyaallah. Sehingga makanya kita perlu mencintai Al-Quran dan menghafal Al-Quran, tentunya dengan metode-metode yang sudah ada. Biasanya yang ada yang masuk pondok pesantren, ada yang pakai halakoh gitu kan. Al-Quran mampu dihafal itu ternyata kalau menurut penelitian itu 90% dari sikap kita, sikap seorang penghafal itu. Jadi kalau keterampilan, ketekunan, manajemen waktu itu setelahnya itu 10%-nya malah. Jadi pertama itu harus diperbaiki dulu sikap kita terhadap Al-Quran. Kita cinta enggak dengan Al-Quran? Kita jadikan Al-Quran itu prioritas enggak? Jadi kalau kita selama hidup kita belum pernah atau belum terbersit dalam hati kita untuk memprioritaskan Al-Quran sebagai tujuan hidup kita atau tujuan yang paling penting, ya kita tidak akan mungkin menghafal Al-Quran, kita tidak akan mungkin bisa mencintai dan menghafal Al-Quran. Karena prosesnya apa? Harus senang dulu dengan Al-Qurannya, ya. Setelah itu kalau sudah senang, baru cari tekun, terampil, dan manajemen waktu, tentunya dengan dibimbing oleh ustadzah yang memang mumpuni di bidang yang kalau bisa dikatakan bersanad lah. Kayak beliau itu ngaji ke siapa, ngajinya itu penting karena nanti itu tanggung jawabnya sampai ke akhirat. Ya, Ustadznya ngaji ke siapa itu penting. Yang penting itu dulu sikapnya dulu, mindsetnya dulu menghafal itu. Itu yang paling penting. Banyak orang mengatakan saya tidak bisa, pesimis, susah dengan Al-Quran. Ya karena apa? Bukan prioritas, bukan cintanya. Cobalah kita analogikan, kalau kita mencintai sesuatu, apapun yang terjadi kita harus dapat itu apa yang kita cintai. Demikian pula Al-Quran. Kalau kita cinta terhadap Al-Quran, maka apapun yang kita lakukan itu kalau tanpa Al-Quran itu tidak enak.
Contoh misalnya menghafal pagi hari, biasa pagi hari kita menghafal, saking cintanya setiap hari kita baca, setiap hari kita terus, setiap hari kita mengulang, setiap hari kita murojaah. Itu sikap lagi. Kalau sikap kita tidak di situ, tidak menjadikan Al-Quran prioritas utama, ya mission impossible. Itu tidak mungkin kita bisa menghafal Al-Quran. Ya. Dan saya kira itu yang paling penting. Terus apa yang kita motivasinya apa? Ya kemuliaannya yang kita dapat. Hum ahlul Quran wa khassatuhu. Jadi ada keluarganya Allah di bumi ini. Siapa itu? Adalah para penghafal Al-Quran. Ini keluarganya Allah ya. Allah menganggap kita keluarga kalau kita mau menghafal Al-Quran. Masya Allah. Jadi ayat Bukhari juga, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi syafaat bagi yang membacanya, bagi pemiliknya. Artinya luar biasa, Al-Quran bisa menolong kita ya. Yang dimana orang tidak bisa ditolong oleh apapun, tidak bisa dibantu oleh apapun, tapi Al-Quran bisa menolong. Al-Quran menjadi pembela kita nantinya, bayangkan. Makanya kenapa harus menjadi prioritas? Karena apa? Di saat tidak ada lagi penolong, asbab Al-Quran lah kita bisa jadi ditolong oleh Allah, dapat al-syafaat. Konon dulu kalau saya diceritain oleh Kiai, kalau kita meninggal nanti itu kayak Al-Quran itu menghalangi para malaikat itu nanti kalau mau menghukum kita. Loh, ini fulan ini dulu di dunia sering baca Al-Quran, itu salah satunya. Ini semoga jadi motivasi dan semoga menjadi semangat kita untuk tetap dekat dengan Al-Quran. Apalagi ini akhir yang luar biasa, akhir zaman lah kita katakan, banyak banjir informasi lewat media dan sebagainya ya. Tentunya kita harus lebih kuat lagi. Tentunya kita harus lebih dekat lagi dengan sumber kita, sumber Islam, yaitu Al-Quranul Karim salah satunya. Dan itu kita harus jaga bersama, dan semoga ini sedikit membuat kita terpicu dan terpacu untuk semangat kembali membaca Al-Quran. Ya, perbaiki dulu mindsetnya. Kita harus tahu dulu, kita harus cinta dulu, tahu mencintai dulu Al-Qurannya, baru take actionnya. Jadi sebelum menghafal, tanya dulu, kenapa saya harus menghafal? Apa motivasi saya? Cari motivasi itu. Kalau belum ada, dicari. Ya, kalau tidak mau berarti memang tidak cocok bagi Anda. Tapi kalau memang ingin sekali, itu tadi motivasinya. Bikin Anda cinta dulu dengan Al-Quran, baru Anda bisa menghafal Al-Quran. Saya kira itu cukup. Semoga bermanfaat. Allahumma fiqil aqwam bitariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 10 jari.